Ketemu lagi bersama saya di channel Erwin Dasyat. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang notasi sigma. Adapun lambang daripada notasi sigma itu adalah seperti ini dia lambangnya. Lalu pertanyaannya, apa itu definisi notasi sigma? Maka di sini saya akan menjelaskan tentang definisi notasi sigma dengan beberapa kasus. Untuk kasus yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, UI. I sama dengan 1, ini adalah batas bawah. Lalu sampai dengan N, ini adalah batas atas. Maka kalau ada kasus seperti ini, di mana sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk fungsi UI, maka kita tinggal ganti saja. I-nya ganti dengan 1, maka menjadi U1. Lalu I-nya ganti dengan 2, maka menjadi U2. Lalu I-nya ganti dengan 3, maka menjadi U3. Sampai N, maka UN. Selanjutnya untuk kasus kedua, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, fungsinya adalah I. Maka kita tinggal ganti saja. I-nya ganti dengan 1, maka jadinya 1 tambah 2, I-nya ganti dengan 2, tambah 3, I-nya ganti dengan 3, sampai tambah titik-titik N. Karena batas atasnya adalah N. Selanjutnya, untuk kasus ketiga, sigma I kuadrat, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Jadi kalau I-nya ganti dengan 1, bentuknya adalah, fungsinya adalah I kuadrat, maka 1 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah titik-titik, sampai N kuadrat. Dari 3 kasus ini, maka dapat kita definisikan, notasi sigma itu adalah penjumlahan. Saya kira kita bersama sudah paham tentang definisi notasi sigma. Selanjutnya kita ke sifat notasi sigma. Untuk sifat notasi sigma yang pertama adalah sigma XI plus min, berarti boleh plus, boleh min, YI, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan N, maka ini sama dengan ini. Oke, saya kasih contoh. Sigma SI ditambah dengan YI, di mana I-nya 1 sampai dengan 2, maka yang ini bisa kita selesaikan seperti ini. Ganti I-nya dengan 1, berarti X1 ditambah dengan Y1. Ganti I-nya sama dengan 2, maka X2 ditambah dengan Y2. Maka ini bisa kita kelompokkan menjadi seperti ini. X1 ditambah X2. Y1 ditambah Y2. Berarti dengan variabel yang sama kita kelompokkan. Sini adalah variabel X, sini adalah variabel Y. Maka ini bisa kita ubah dalam bentuk notasi sigmanya adalah seperti ini. Sigma XI, di mana I-nya 1 sampai dengan 2, dan ditambah dengan sigma YI, di mana I-nya 1 sampai dengan 2. Saya kira untuk sifat notasi sigma yang pertama kita sudah paham. Selanjutnya, untuk sifat notasi sigma yang kedua. Sigma KXI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, K ini adalah koefisien dari XI, maka koefisien K ini kita bisa letakkan di sini, di depan. Menjadi K dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI.
Oke, saya kasih contoh untuk pembuktiannya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 2, 4XI. Maka ini kalau kita langsung substitusikan, ganti I-nya dengan 1, maka 4X1. Ganti I-nya sama dengan 2, ditambah 4X2. Maka dari sini, bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. 4 dikali, di dalam kurung ini, X1 ditambah dengan X2. Maka yang ini kita bisa ubah ke dalam bentuk notasi sigma menjadi seperti ini. 4 dikali dengan sigma X XI ini, di mana I-nya 1 sampai dengan 2. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N K. K ini adalah konstanta, maka nanti tinggal langsung aja K ini dikalikan dengan N. Jadi KN. Oke, saya kasih satu contoh sebagai pembuktian. Sigma XI ditambah dengan 2, di mana I-nya 1 sampai dengan 3. Oke, langsung kita jumlahkan. Ganti I-nya itu dengan 1, berarti X1 ditambah 2. Ganti I-nya itu dengan 2, berarti X2 ditambah dengan 2. Ganti I-nya itu dengan 3, berarti X3 ditambah dengan 2. Maka dari sini kita bisa ubah menjadi seperti ini. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 3 dikali 2. Ini kan 2 ditambah 2 ditambah 2. Berarti bisa 2-nya itu sampai 3 kali dikali dengan 2. Maka yang ini kita bisa ubah bentuk notasi sigmanya seperti ini dia. Yang ini ada ini. Sigma XI, ini sigma XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 3, ditambah sigma 2, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 3. Saya kira ini untuk sifat yang ketiga sudah paham. Selanjutnya yang terakhir adalah sifat notasi sigma untuk yang keempat. Sigma UI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, itu sama dengan, kalau di sini ditambah dengan K, maka di sini tambah dengan K, fungsinya itu dikurang. Ingat, kalau di sini ditambah dengan K, maka di sini, di atasnya juga ditambah dengan K, fungsinya itu dikurang dengan K. Atau sebaliknya, kalau di sini dikurang, maka di sini dikurang, di sini kurang K, di sini kurang K, maka di sini tambah K. Oke, saya kasih satu kasus seperti ini. Sigma 2I ditambah dengan 4, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan N, maka ini hasilnya itu sama dengan ini. Jadi di sini batas bawahnya kita tambah dengan 5, maka yang di atas juga tambah 5, lalu fungsi ini, I-nya ini, dikurang dengan 5. Oke, kita bisa kerjakan satu-satu. Yang pertama ini, penyelesaiannya, maka langsung saja nih, I-nya itu ganti dengan 1, lalu I-nya ganti dengan 2, lalu I-nya ganti dengan 3. Ini kan fungsinya 2I ditambah 4, maka 2 kali 1, karena I-nya ganti dengan 1, ditambah dengan 4, ditambah 2 dikali 2, I-nya kita ganti dengan 2, ditambah dengan 4, ditambah 2 dikali 3, I-nya kita ganti dengan 3, ditambah dengan 4. Maka dari situ, hasilnya itu adalah 2 kali 1 adalah 2, tambah dengan 4, 2 kali 2 itu adalah 4, tambah 4, 2 kali 3 itu adalah 6, ditambah 4, maka hasilnya adalah 24. Yang ini hasilnya adalah 6, ini hasilnya adalah 8, ini hasilnya adalah 10. Berarti 6 ditambah 8 adalah 14, ditambah 10, maka hasilnya adalah 24.
Sekarang kita akan cari dengan ini, apakah hasilnya antara yang ini dengan yang ini itu sama. Oke, maka ini dia. Dari sini, I sama dengan, sigma dari I sama dengan 1 ditambah 5. Maka ini jadi 6, 1 tambah 5. 3 tambah 5, ini menjadi 8. Untuk yang ini kita kalikan, 2 kali I, itu adalah 2I. 2 dikali minus 5 itu adalah minus 10 ditambah dengan 4. Berarti 2I ini minus 10 ditambah dengan 4 adalah minus 6. Maka kita bisa cari ini. Oke, selanjutnya I-nya ganti dengan 6, berarti 2 kali 6 dikurang dengan 6, lalu I-nya ganti dengan 7, 2 kali 7 dikurang 6, ditambah I-nya ganti dengan 8, 2 dikali 8 dikurang 6. Oke, hasilnya adalah 2 kali 6 itu adalah 12, berarti 12 dikurang 6 itu adalah 6, lalu 2 kali 7 itu adalah 14, 14 kurang 6 itu adalah 8, ditambah 2 kali 8 itu adalah 16, dikurang dengan 6 itu adalah 10. Maka hasilnya 6 ditambah 8, 14 tambah dengan 10. Berarti hasilnya sama. Berarti yang ini hasilnya adalah 24, yang ini juga hasilnya adalah 24. Berarti sifat keempat ini bisa kita gunakan. Oke, saya kira untuk sifat notasi sigma dari sifat nomor 1, 2, 3, dan 4 kita sudah paham bersama. Di sini saya akan berikan beberapa contoh soal. Untuk soal nomor 1, saya kira ini soalnya sudah kita baca bersama. Maka ini penyelesaiannya. Langsung aja kita masukkan. Berarti yang ini kita langsung masukkan. K-nya ganti dengan 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 2. Karena K-nya ganti dengan 1, 2 kali 1 adalah 2, ditambah K-nya ganti dengan 2, 2 kuadrat, ditambah 2 kali 2, 4, ditambah K-nya ganti dengan 3, berarti 3 kuadrat, ditambah 2 kali 3, 6, K-nya ganti dengan 4, berarti 4 kuadrat, ditambah 2 kali 4 adalah 8. Oke, ini kita buat sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah dengan 2, itu adalah 3, tambah 2 kuadrat 4 ditambah dengan 4, itu adalah 8, tambah ini 3 kuadrat 9 ditambah dengan 6, itu adalah 15, tambah 4 kuadrat 16, 16 ditambah dengan 8, itu adalah 24. Maka kita langsung jumlahkan aja. 3 ditambah dengan 8 itu adalah 11, ditambah dengan 15 itu adalah 26, ditambah dengan 24 itu adalah 50. Maka jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nilai dari sigma K sama dengan 16 sampai 20, K dikurang 15 dikali dengan 2K dikurang dengan 27. Kita tinggal ganti saja, langsung aja. Kalau K-nya sama dengan 16, berarti ini 16 dikurang 15 itu adalah 1. 2 kali 16, 32. 32 dikurang 27, itu adalah 5.
maka 1 kali 5 itu adalah 5. Selanjutnya untuk K sama dengan 17. 17 dikurang 15 itu adalah 2. Selanjutnya ini 2 dikali 17 itu adalah 34, dikurang 27, itu adalah 7. Berarti 2 dikali 7 itu adalah 14. Lalu K sama dengan 18. Jadi di sini 18 dikurang dengan 15, itu adalah 3. Lalu 18 dikali dengan 2 adalah 36. 36 dikurang dengan 27, itu adalah 9. Berarti 3 dikali dengan 9 itu adalah 27. Selanjutnya, K sama dengan 19. 19 dikurang dengan 15, itu adalah 4. Lalu 2 dikali dengan 19, 38. 38 dikurang dengan 27, itu adalah 11. Berarti 4 dikali 11 itu adalah 44. Dan yang terakhir, K sama dengan 20. Berarti 20 dikurang 15 itu adalah 5. 2 kali 20, 40, dikurang 27, itu adalah 13. Lalu 5 dikali 13, ini adalah 65. Maka kita jumlahkan ini. 5 ditambah 14, tambah 27, ditambah 44, ditambah 65, itu sekitar 155. Maka jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nilai dari sigma 4I dikurang 5, I-nya itu 4 sampai 51. Kita bisa jawab ini menggunakan sifat notasi sigma yang keempat. Oke. Berarti gini dia. I sama dengan, ini 4, kita buat ini jadi 1, supaya 1 berarti dikurang dengan 3. Lalu di sini 51 dikurang dengan 3. Karena kalau kita langsung substitusikan, I-nya ganti dengan 4, 4 kali 4 kurang 5, ini sampai 51 kan panjang. Kita ubah supaya kita bisa cari dengan rumus deret aritmatika. Maka di sini jadinya 4, I-nya itu berarti jadi tambah, I ditambah dengan 3, dikurang dengan 5. Sehingga ini menjadi sigma I sama dengan 1. 51 dikurang 3 itu adalah 48. Ini 4 kali I adalah 4I. 4 kali ini adalah 12 dikurang dengan 5. Maka ini adalah 4I ditambah, berarti ini jadi 4I ditambah 7.
Oke, kita ganti. Kita ganti I-nya itu sama dengan 1. Berarti 4 kali 1, 4 ditambah dengan 7 itu adalah 11. Ditambah I-nya ganti dengan 2. Berarti 4 kali 2 itu 8, ditambah 7 adalah 15. Ditambah I-nya itu ganti dengan 3, 4 kali 3, 12, tambah 7. Itu adalah 19. Ditambah titik, ganti I-nya itu sama dengan 48. Jadi 48 dikali 4 itu adalah 192, ditambah dengan 7 itu adalah 199. Maka ini sama dengan deret aritmatika. Ini bedanya 4. Ke sini 4. Berarti kita masih ingat rumus deret aritmatika. Itu U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah titik tambah dengan UN. Di mana U1 itu sama dengan A. Maka untuk rumus deret aritmatika yang pertama, itu adalah Sn sama dengan N/2 A ditambah dengan UN. Untuk yang kedua, itu Sn sama dengan N/2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Dari dua rumus ini, maka kita bisa ambil rumus yang ini. Karena dari sini diketahui A-nya itu adalah 11, lalu bedanya itu adalah 4, tapi N-nya itu 48, karena 1 sampai 48, berarti U48 itu adalah 199. Maka yang ini bisa kita selesaikan sama dengan S48 dibagi 2 itu adalah 24 dikali A-nya itu adalah 11 ditambah U48 itu adalah 199. Berarti sama dengan 24. Yang ini 11 ditambah 199 itu adalah 210. Berarti 24 dikali dengan 210 itu adalah 5040. Maka ini jawabannya. Kita lihat option, jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Jadi ketahui sigma PI, I sama dengan 6 sampai 25 itu adalah 10. Maka ini soalnya. Maka yang di atas kita bisa rubah sigma I sama dengan 6 sampai 25. Ini 2 ditambah sigma I sama dengan 6 sampai 25 PI. Selanjutnya yang ini I sama dengan 6. Berarti kan ada I sama dengan 1 sampai dengan 5. Berarti yang ini bisa kita cari
sigma I sama dengan 1 sampai 25 kali 2 dikurang sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5. Kenapa 5? Karena kan di sini kan 6, berarti ada 1 sampai 5, ini 1 sampai 25 kan dikurang menjadi, berarti yang ini berarti kan sama dengan yang ini. Ditambah yang ini adalah ini, 10. Berarti sama dengan ini, kita gunakan sifat ini, langsung aja 2 dikali 25, berarti 2 dikali 25 dikurang, oh ini 2-nya, harusnya ada 2 dikali 5, berarti 2 dikali dengan 5, lalu ini tambah dengan 10, tambah dengan 10, berarti sama dengan 50 dikurang 10 tambah dengan 10, yang ini kan habis, maka jawabannya adalah 50. Berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 5. Oke, yang diketahui adalah sigma UI, I-nya 1 sampai 50 itu sama dengan 60. Lalu sigma KI, di mana I-nya 1 sampai dengan 50 itu adalah 21. Berarti ini kita juga bisa selesaikan, hampir sama dengan nomor 4 tadi. Maka yang ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. 2 sigma I sama dengan 1 sampai 50 UI dikurang 3 sigma I sama dengan 1 sampai 50, ini adalah KI, ditambah sigma I 1 sampai dengan 54. Maka ini kita tinggal kalikan aja. UI ini kita bisa lihat di sini adalah 60, berarti 2 dikali dengan 60 kurang 3 dikali dengan ini berapa? 21. Ditambah, ini langsung 4 kali 50, berarti 4 dikali dengan 50, ini adalah sifat notasi sigma yang ketiga. Berarti 2 dikali 60 itu adalah 120, yang ini ada 3 dikali 21 itu adalah 63, lalu ditambah dengan 200. Maka yang ini 120 dikurang 63 itu adalah 57 ditambah dengan 200. Maka hasilnya adalah 257. Jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya nomor 6. Kita bisa selesaikan. Nilai dari sigma 4K dikurang 15, di mana K-nya 1 sampai dengan P. Berarti kita ini bisa ubah menjadi seperti ini dia. Berarti menjadi sama dengan 4 sigma K sama dengan 1 sampai dengan P, K dikurang sigma K sama dengan 1 sampai dengan P 15.
Oke, kita cari terlebih dahulu ini. Kalau sigma K sama dengan 1 sampai dengan P, ini adalah K sama dengan, jadi kalau K-nya ganti dengan 1, 1, ganti dengan 2, 2, ganti dengan 3, maka 3, tambah sampai titik-titik P. Maka penjumlahan ini bisa kita cari dengan rumus deret aritmatika. Maka dari sini, ini diketahui A-nya itu sama dengan 1, UN-nya itu sama dengan P, lalu N-nya itu ya P, ini kan N-nya P. Rumus deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan N per 2 A ditambah dengan UN. Jadi kalau seandainya ini SP, karena kan nggak tahu dia sampai dengan P, berarti P per 2 A-nya adalah 1, UN-nya adalah P. Berarti ini ya untuk hasil ini. Nah, kita bisa pindahkan yang ini ke sini, berarti 4 dalam kurung P per 2 1 ditambah dengan P, yang ini berarti 15P, karena 15 dikali dengan P. Ini sifat yang ketiga untuk notasi sigma. Selanjutnya kita bisa hilangkan ini habis menjadi 2, berarti 2 kali P, 2P dikali 1, 2P, 2P dikali dengan positif P, menjadi 2P kuadrat, dikurang 15P. Maka hasilnya 2P kuadrat, 2P dikurang 15P adalah negatif 13P. Maka hasilnya itu adalah 2P kuadrat dikurang 13P. Kalau kita lihat option, jawabannya adalah D. Oke, seterusnya. Diketahui sigma K pangkat 3, di mana K-nya 10 sampai dengan 20, sama dengan 42.075. Pertanyaannya adalah nilai dari sigma K pangkat 3 dikurang 3K kuadrat ditambah 3K dikurang dengan 1, K-nya itu dimulai dari 11 sampai 21. Selanjutnya kita bisa ubah K sama dengan 10 menjadi K sama dengan 11 itu menggunakan sifat yang keempat. Jadi K sama dengan 10 tambah 1 itu 11, yang di atas 20 tambah 1 itu jadi 21. Maka kalau di sini tambah, maka di sini jadinya kurang. K dikurang 1 pangkat 3 sama dengan 42.075. Selanjutnya, kita bisa jabarkan K kurang 1 pangkat 3. Ada rumus aljabar, A ditambah B pangkat 2, itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Lalu A ditambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3A B kuadrat ditambah B pangkat 3. Berarti K dikurang 1 pangkat 3 sama dengan, berarti K pangkat 3, ini berarti 3A, K-nya kuadrat berarti B-nya itu adalah minus 1, tidak kuadrat berarti
dikurang 3K kuadrat. Selanjutnya ini B-nya kuadrat minus 1 berarti jadi positif, maka ditambah dengan 3K. B-nya negatif 1 pangkat 3 berarti kurang 1. Maka ini bisa diubah menjadi K sama dengan 11 sampai 21. K kurang 1 pangkat 3 itu, ini dia hasilnya. Berarti K pangkat 3 dikurang 3K kuadrat ditambah 3K dikurang 1 sama dengan 42.075. Berarti sampai di sini pertanyaannya kan ini sudah sama dengan ini. Berarti jawabannya adalah 42.075. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor yang terakhir. Untuk soal nomor 8, nilai A yang memenuhi persamaan sigma 2A dikurang 3K, di mana K-nya dimulai dari negatif 2 sampai 1 sama dengan 2. Saya kira ini langsung aja disubstitusikan. Berarti 2, yang pertama 2A dikurang, K-nya ganti minus 2, berarti minus 3 dikali minus 2, berarti tambah 6, tambah 2A, K-nya diganti dengan minus 1, berarti minus 3 dikali minus 1, berarti ditambah dengan 3, ditambah 2A, K-nya diganti dengan 0, berarti min 3 kali 0, 0, jadi 2A, ditambah K-nya diganti dengan 1, berarti 2A dikurang dengan 3, sama dengan 2. Oke, lanjut. 2A, 2A, 4A, 6A, 8A. Berarti 8A. 6 ditambah dengan 3, oh ini hilang. Yang ini habis. Berarti ditambah dengan 6 sama dengan 2. Berarti 8A sama dengan, ini pindah jadi minus 4. Maka A sama dengan minus 4 per 8 sama dengan, sama-sama bagi 4, minus 1 per 2. Berarti jawabannya adalah B. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.